Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadini. Saya dari kelas 11 MIPA 2. 20 Maret 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrolisis garam. Nah, hidrolisis. Hidrolisis berasal dari bahasa Yunani, hidro yang berarti air, dan lisis yang berarti lepas atau penguraian. Nah, hidrolisis garam dapat diartikan sebagai reaksi reversibel penguraian garam dan oleh air. Sehingga hidrolisis garam adalah reaksi antara salah satu ion-ion garam atau kation atau anion dengan air dan membentuk larutan bersifat asam atau basa. Sifat asam atau basa larutan yang dihasilkan hidrolisis garam bergantung pada jenis asam basa yang membentuk garam tersebut. Misalnya, garam yang berbentuk dari asam kuat dan basa lemah, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, serta garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, yang pertama kita akan membahas garam dari asam kuat dan basa kuat. Apa sih garam dari asam kuat dan basa kuat itu? Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak akan mengalami hidrolisis karena baik kation maupun anionnya tidak bereaksi dengan air. Misalnya garam natrium klorida atau NaCl yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, yaitu asam klorida HCl dan natrium hidroksida NaOH. Nah, contohnya itu ada NaCl tambah H2O menghasilkan NaOH ditambah HCl. Ada juga Na plus tambah Cl min tambah H2O menghasilkan Na plus tambah OH min ditambah H plus dikurang Cl min. Dari reaksi terlihat ion yang berbentuk saat garam NaCH dilarutkan dalam air adalah OH min dan H plus. Keduanya akan saling menetralkan dan tidak bereaksi dengan air. Dengan kata lain, garam NaCl hanya terionisasi dan tidak terhidrolisis, sehingga larutan yang dihasilkan bersifat netral atau menghasilkan pH 7. Nah, yang selanjutnya ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Mengalami hidrolisis sebagian, misalnya amonium klorida atau NH4Cl yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, yaitu asam klorida HCl dan amonia NH3. Amonia mengalami perubahan ionisasi terurai menjadi ion NH4+ dan Cl-. Contohnya ada NH4Cl Aki menghasilkan NH4+ Aki ditambah Cl- Aq. Ion Cl- dari asam kuat HCl tidak akan terhidrolisis oleh air, maka hanya ion NH4+ yang akan bereaksi dengan air dan meningkatkan konsentrasi ion hidronium. Contoh selanjutnya ada NH4+ Aq ditambah H2O I menghasilkan NH3Aq ditambah H3O+ Aq. Hidrolisasi garam amonium klorida akan menghasilkan larutan asam dan pH di bawah 7. Kita dapat menghitung derajat ionisasi untuk menghitung pH larutannya dengan menggunakan rumus H+ sama dengan akar KW per KB dikali kurung buka G. Nah, keterangan dari rumus tersebut adalah H-nya yaitu asam hidrolisis, KW-nya konsentrasi ionisasi air, yaitu dengan menggunakan 1 dikali 10 min 14. KB-nya yaitu konstanta basa dan G-nya adalah konstanta kation garam. Nah, selanjutnya ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Misal garam natrium fluorida NaF yang terbentuk dari asam lemah fluorida HF dan basa kuat natrium hidroksida NaOH, yaitu NaF kurung buka Aq menghasilkan Na plus Aq ditambah F min Aq. Karena kation Na plus dari basa kuat natrium hidroksida tidak akan terhidrolisis. Anion F min adalah basa konjugasi HF yang menerima proton dari air dan terhidrolisis menggunakan rumus yang sama. Dan selanjutnya ada
Garam dari asam lemah dan basa lemah dapat terhidrolisis secara sempurna. Misal Ka lebih besar dari Kb, maka hidrolisis asam. Kb lebih besar dari Ka, maka hidrolisis bersifat basa. Jika Ka sama dengan Kb, maka terhidrolisis netral. Misalnya CH3COOH 4Aq menghasilkan Na+Aq tambah CH3COOH Aq. Kedua ion tersebut bisa terhidrolisis oleh air. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan pH dari larutan CH3COO Na 0,1 m buka kurung Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, cara mengerjakannya itu OH min akar KW per Ka dikali M. 10 min 14 per 10 min akar 5 dikali 0,1 dikali 1. Nah, menghasilkan akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi anionnya CH3COO min berjumlah 1, maka konsentrasi dikali 1. Menghasilkan POH 5, pH-nya 14 dikurang 5 sama dengan 9. Terima kasih.